Kata damai seakan mustahil terjadi di tengah perseteruan Julia Perez dan Nikita Mirzani. Berseteru lantaran kasus dugaan penganiayaan yang dialami asisten Julia Perez hingga Nikita pun melaporkan Juppe ke pihak berwajib. Alih-alih ingin berdamai, justru kini Juppe melapor balik Nikita Mirzani. Kasus yang melilit Juppe pun seakan kian memberatkan hidup Juppe yang tengah berjuang melawan sakit kanker yang dideritanya. Kondisi Juppe pun kian menurun. Lantas benarkah kesehatan Juppe kian memburuk lantaran kembali berurusan dengan pihak berwajib? Benarkah demi terbebas dari persoalan, Juppe kerap menggelar pengajian di rumahnya? Setiap kali saya mereka dari doa mereka, nggak tahu kenapa itu otomatis saya semangat, itu kayak obat tersendiri. Karena terkadang orang berpikir obat itu yang kita telan aja, tapi sesungguhnya kan ini dunia yang semua serba Tuhan, kita jauh sekali tiup kita jadi semua ini kan. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang memang hakikatnya Tuhan berikan. Dan saya yakin banget dari doa itu juga itu adalah obat. Tadi saya nggak bisa berdiri, susah banget. Pas udah didoain yasinan semua udah mulai. Dari yang tadinya udah cuma ngeletak, lama-lama duduk. Oke, ini mulai enakan gitu. Ketika saya sudah berdamai dengan satu beban, itu artinya ini mengingatkan saya untuk selalu waspada. Justru saya bersyukur bahwa saya harus waspada, bahwa kita tidak pernah tahu siapa teman, siapa lawan, siapa kawan, siapa musuh, siapa ini kita nggak pernah tahu. Tapi jadi saya bersyukur, justru saya bersyukur, alhamdulillah dengan adanya ujian ini saya dibukain siapa sebenarnya sahabat-sahabat saya. Oh, pasti kalau apalagi kan dengan kondisi Mbak Juppe lagi sakit juga kan gitu kan, jadi semuanya yang namanya musibah itu bisa saja terjadi ke kita gitu. Jadi kalau buat saya kapanpun mau ngajak jalan teman selama saya bisa dan saya bisa bikin bahagia orang lain, kenapa tidak gitu. Saling melapor kian memanaskan konflik antara Juppe dan Nikita Mirzani. Bagi Nikita, permintaan maaf Juppe tidaklah tulus dari dalam hati. Juppe hanya bisa pasrah jika dirinya terancam kembali bersinggungan dengan terali besi lantaran diduga melanggar Undang-Undang ITE. Akankah Nikita memaafkan Julia Perez? Kita ikhlasin semuanya, dan seperti mungkin juga teman-teman kemarin sudah ada di di Polda. Saya juga melaporkan dengan pasal ITE juga gitu. Iya, kurang tulus gitu karena dia juga tahu posisinya seperti apa gitu. Jadi kalau minta maaf karena dipaksa, minta maaf karena akan dicabut laporan, berarti kan tidak dari hati gitu kan. So, ketulusan itu bisa dilihat dari mimik muka, dari mata turun ke hati. Kita selalu sebagai manusia yang berakal sehat, kita selalu berpikir positif. Setiap kejadian apapun dalam hidup kita ambil positifnya. Ya udah ikhlasin aja, segala sesuatu pasrahin aja. Semuanya udah diatur kok sama Tuhan. Jodoh, maut, rezeki ya Bang, semua udah diatur sama Tuhan. Konflik yang tak kunjung reda pun dialami Mario Teguh dengan putranya Aryo Kiswinar. Pasca hasil tes DNA membuktikan Kiswinar anak kandung Mario Teguh ternyata tak membuat mereda untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat jalur kekeluargaan. Keduanya seakan sama-sama kekeh tak dapat mencairkan keras hati untuk duduk bersama menjalin hubungan sebagai ayah dan juga sebagai anak. Bahkan undangan silaturahmi serta pertemuan keluarga dari Mario Teguh terkesan ditolak oleh pihak Kiswinar. Dan kini beredar kabar bila Mario Teguh akan menggelar syukuran atas hasil tes DNA Kiswinar terbukti sebagai putranya. Lantas, akankah Kiswinar hadir dalam acara tersebut? Dan benarkah masih ada yang mengganjal dalam hati Kiswinar terhadap sang ayah? Lagi ya, aktornya tidak pernah dibatalkan, disangkal atau dibantah. Kemudian hasil tes DNA identik, jadi sudah klop. Secara hukum udah clear, ya sudah, antara masalah Mario dengan Kis menurut kita sudah selesai. Nah, undangan kemarin itu kan bicara soal silaturahmi, kan kedepannya gimana? Ya saya sih terus terang aja lihat di media, saya nggak tahu kutipannya benar atau enggak, baik di media maupun juga ada kalau nggak salah postingan dari lawyer siapa itu yang perempuan itu, bahwa Kis sudah tidak ingin dipulihkan lagi, terus kasus hukum jalan terus. Ini maksudnya gimana gitu? Apa ya, cuman yang aku agak kecewa
itu dari pihak pengacara Papa ya gitu, yang katanya kan berharap ada kedamaian, ada hal-hal yang sifatnya tidak membuat tambah ricuh gitu di masyarakat. Tapi komen-komen segala macam mengecewakan. Mau ketemu ditanya agendanya apa? Loh, silaturahmi agendanya apa? Nih bicara Nurani, kemarin Nurani kemana saja? Baru sekarang Nuraninya hadir, nggak adil lah gitu. Lalu apa alasan utama hingga Kiswinar dan sang bunda tak juga memaafkan Mario Teguh dan bersikukuh melanjutkan konflik tersebut ke ranah hukum? Sebenarnya kan tes ini kan bukan akhir, ya kan gitu kan. Kalau teman-teman ikutin kan ini salah satu dari apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Untuk urusan hubungan Pak Mario dengan Kiswinar menurut kita sudah clear, nggak ada yang perlu kita lakukan apa-apa lagi. Kalau itu tergantung bagaimana nanti proses hukumnya deh. Penyidik pelapor loh yang menganjurkan untuk selesaikan perdamaian secara intern. Sudah kurang apa lagi polisi itu sampai begitu. Tujuan kita adalah kita minta keadilan karena Kiswinar dicemarkan, difitnah, Ibu Aryani juga begitu. Ya kan? Ya bagaimana siapa yang mau terima? Coba kalau saudara Anda perempuan udah diceraiin 24 tahun, terus kemudian datang ke televisi disiarin berbagi ranjang ini itu. Gimana tuh, cara apa itu begitu? Kita doakan ya pemirsa, semoga di penghujung tahun ini urusan Julia Perez dengan Nikita Mirzani cepat selesai. Dan kasus antara Mario Teguh dengan putranya ditemukan jalan keluar terbaik. Nah, bagaimana kabar soal rencana pernikahan Velovexia dengan putra Prabowo Subianto? Simak beritanya hanya di Was Was sesaat lagi.